Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan membacakan ringkasan pemikiran Harun Nasution. Yang pertama, Harun Nasution menekankan kekuasaan Tuhan atas manusia dan alam yang dianggap adil meskipun mengingkari janji. Ia berkontribusi pada perkembangan pemikiran Islam di Indonesia dengan pendekatan rasional. Pendidikan Harun di Mekah dan Kairo mempengaruhi pandangannya, meskipun pendidikan di Mekah kurang signifikan. Ia mendukung pemahaman Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menolak pemikiran yang kaku. Nasution mengkritik ketertinggalan umat Islam akibat kejemudan dan berpikir dan menyerukan pembaharuan pemikiran Islam. Apa pandangan golongan Asy'ariyah tentang perbuatan manusia? Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Mereka meyakini bahwa manusia mampu melaksanakan apa yang diberikan Tuhan, tetapi semua perbuatan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan dan tidak terlepas dari kekuasaannya yang mutlak. Dengan demikian, manusia tidak memiliki kekuatan independen di luar kehendak Tuhan. Apa pandangan Harun Nasution tentang perbuatan Tuhan dan keadilannya? Harun Nasution berpendapat bahwa perbuatan Tuhan harus dipahami dalam konteks keadilannya, di mana Tuhan tidak melanggar norma-norma keadilan yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa Tuhan berkewajiban untuk berbuat baik kepada manusia dan tidak memberikan beban di luar kemampuan mereka. Nasution juga mengkritik pandangan yang menganggap Tuhan sebagai penguasa mutlak yang tidak bertindak sekehendaknya tanpa mempertimbangkan keadilan. Apa yang menjadi dasar pemikiran Harun Nasution dalam teologi rasional? Dasar pemikiran Harun Nasution dalam teologi rasional adalah penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam yang sejalan dengan doktrin Mu'tazilah, dengan kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban manusia. Ia percaya bahwa teologi rasional dapat mendongkrak kehidupan manusia menuju dengan mengedepankan pemikiran kritis dan ilmiah. Nasution juga menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap nas-nas agama untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa saja aspek yang dibedakan dalam doktrin Islam menurut Harun Nasution? Menurut Harun Nasution, doktrin Islam dapat dibedakan menjadi dua aspek doktrinal dan non-doktrinal. Aspek doktrinal berkaitan dengan keyakinan pokok dan kewajiban dalam ajaran Islam. Sedangkan aspek non-doktrinal mencakup sejarah, budaya, filsafat, tasawuf, teologi, hukum, institusi, dan politik yang mempengaruhi pemahaman dan praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apa pandangan Mu'tazilah tentang perbuatan Tuhan dan kewajibannya terhadap manusia? Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan berkewajiban untuk berbuat baik kepada manusia dan melaksanakan keadilan, yang berarti memenuhi hak-hak manusia. Mereka menolak pandangan bahwa Tuhan dapat bertindak sewenang-wenang dan menekankan bahwa Tuhan tidak boleh memberikan beban di luar kemampuan manusia. Jadi dalam pandangan ini, keadilan Tuhan tercermin dalam tindakannya yang tidak merugikan atau menzalimi makhluknya. Apa pandangan Harun Nasution tentang penggunaan akal dalam pendidikan Islam? Harun Nasution berpendapat bahwa penggunaan akal dalam pendidikan Islam sangat penting dan harus didorong secara maksimal. Ia mengkritik sistem pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada hafalan materi tanpa melibatkan penalaran kritis. Nasution menekankan bahwa pendidikan harus mengintegrasi akal dan wahyu, sehingga siswa dapat berpikir secara rasional dan memahami ajaran Islam dalam konteks yang relevan dengan zaman mereka. Apa yang menjadi pandangan Harun Nasution tentang penggunaan akal dalam memahami ilmu keislaman? Harun Nasution berpendapat bahwa penggunaan akal sangat penting dalam memahami ilmu keislaman, dan ia mendorong umat Islam untuk menginterpretasikan nas agama dengan pendekatan rasional.
Ia menekankan bahwa akal harus digunakan secara maksimal untuk menjelaskan dan membela keyakinan agama, serta untuk menjawab tantangan terhadap agama secara ilmiah. Nasution percaya bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam kajian keislaman. Pendidikan Harun di Mekah dan Kairo mempengaruhi pandangannya, meskipun pendidikan di Mekah kurang signifikan. Ia mendukung pemahaman Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menolak pemikiran yang kaku. Nasution mengkritik ketertinggalan umat Islam akibat kejumudan berpikir dan menyerukan pembaruan pemikiran Islam. Apa pandangan golongan Asy'ariyah tentang perbuatan manusia? Golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah manifestasi dari daya dan kehendak Tuhan. Mereka meyakini bahwa manusia mampu melaksanakan apa yang diberikan Tuhan. Tetapi semua perbuatan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan dan tidak terlepas dari kekuasaannya yang mutlak. Dengan demikian, manusia tidak memiliki kekuatan independen di luar kehendak manusia. Apa pandangan Harun Nasution tentang perbuatan Tuhan dan keadilan? Harun Nasution berpendapat bahwa perbuatan Tuhan harus dipahami dalam konteks keadilannya, di mana Tuhan tidak melanggar norma keadilan yang telah ditetapkan. Ia menekankan bahwa Tuhan berkewajiban untuk berbuat baik kepada manusia dan tidak memberikan beban di luar kemampuan mereka. Nasution juga mengkritik pandangan yang menganggap Tuhan sebagai penguasa mutlak yang dapat bertindak sekehendaknya tanpa mempertimbangkan keadilan. Apa yang menjadi dasar pemikiran Harun Nasution dalam teologi rasional? Dasar pemikiran Harun Nasution dalam teologi rasional adalah penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam yang sejalan dengan doktrin Mu'tazilah tentang kebebasan berkehendak dan pertanggungjawaban manusia. Ia percaya bahwa teologi rasional dapat mendongkrak kehidupan manusia menuju kemampuan dengan mengedepankan pemikiran kritis dan ilmiah. Nasution juga menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap nas-nas agama untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Apa saja aspek yang dibedakan dalam doktrin Islam menurut Harun Nasution? Menurut Harun Nasution, doktrin Islam dapat dibedakan menjadi dua aspek: aspek doktrinal dan non-doktrinal. Aspek doktrinal berkaitan dengan keyakinan pokok dan kewajiban dalam ajaran Islam, sedangkan aspek non-doktrinal mencakup sejarah, budaya, filsafat, tasawuf, teologi, hukum, institusi, dan politik yang mempengaruhi pemahaman dan praktek Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apa pandangan Mu'tazilah tentang perbuatan Tuhan dan kewajibannya tentang manusia? Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan berkewajiban untuk berbuat baik kepada manusia dan melaksanakan keadilan, yang berarti memenuhi hak-hak manusia. Mereka menolak pandangan bahwa Tuhan dapat bertindak sewenang-wenang dan menekankan bahwa Tuhan tidak boleh memberikan beban di luar kemampuan manusia. Dalam pandangan ini, keadilan Tuhan tercermin dalam tindakannya yang tidak merugikan atau menzalimi makhluknya. Apa pandangan Harun Nasution tentang penggunaan akal dalam pendidikan Islam? Harun Nasution berpendapat bahwa penggunaan akal dalam pendidikan Islam sangat penting dan harus didorong secara maksimal. Ia mengkritik sistem pendidikan tradisional yang lebih menekankan pada hafalan materi tanpa melibatkan penalaran kritis. Nasution menekankan bahwa pendidikan harus mengintegrasikan akal dan wahyu, sehingga siswa dapat berpikir secara rasional dan memahami ajaran Islam dalam konteks yang relevan dengan zaman mereka. Apa yang menjadi pandangan Harun Nasution tentang penggunaan akal dalam memahami ilmu keislaman? Harun Nasution berpendapat bahwa penggunaan akal
sangat penting dalam memahami ilmu keislaman, dan ia mendorong umat Islam untuk menginterpretasikan nas agama dengan pendekatan rasional. Ia menekankan bahwa akal harus digunakan secara maksimal untuk menjelaskan dan membela keyakinan agama, serta untuk menjawab tantangan terhadap agama secara ilmiah. Nasution percaya bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam kajian keislaman. Apa saja pokok yang ada dalam pemikiran keislaman menurut Harun Nasution? Menurut Harun Nasution, terdapat beberapa kelompok dalam pemikiran keislaman, antara lain kelompok tradisional mengikuti ajaran dan pemikiran ulama klasik tanpa banyak mempertanyakan. Yang kedua, kelompok modernis mendorong pembaruan dan reinterpretasi ajaran Islam untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kelompok rasional menekankan penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam, seperti yang dianut oleh Mu'tazilah. Ketiga kelompok ini mencerminkan keragaman pendekatan dalam memahami dan mengamalkan Islam. Apa saja pandangan Mu'tazilah mengenai perbuatan Tuhan dan kewajibannya terhadap manusia? Mu'tazilah memiliki pandangan bahwa Tuhan berkewajiban untuk berbuat baik dan adil kepada manusia serta memenuhi hak-hak mereka. Mereka menolak konsep bahwa Tuhan dapat memberikan beban di luar kemampuan manusia, karena hal itu bertentangan dengan keadilannya. Selain itu, Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan tidak bersikap absolut dan harus melaksanakan janjinya kepada manusia, sehingga tindakannya harus mencerminkan sifat-sifat dan kesempurnaan dan keadilan. Apa saja perbedaan pandangan antara kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah mengenai keadilan Tuhan? Perbedaan pandangan antara kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah mengenai keadilan Tuhan terletak pada konsep kewajiban Tuhan dan sifat absolutnya. Mu'tazilah yang pertama menganggap bahwa Tuhan memiliki kewajiban untuk berbuat baik dan adil, serta tidak boleh menzalimi makhluknya. Mereka percaya bahwa keadilan Tuhan mencakup pemenuhan hak-hak manusia. Yang kedua, Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan memiliki otoritas mutlak dan dapat bertindak sewenang-wenang, termasuk tidak menepati janjinya. Mereka menekankan bahwa tindakan Tuhan tidak terikat oleh konsep keadilan manusia, sehingga Tuhan berhak melakukan apapun sesuai kehendaknya. Di sini apa saja ciri-ciri paham Jabariyah menurut pandangan yang ada? Ciri-ciri pandangan Jabariyah menurut pandangan yang ada meliputi: 1. Kedudukan akal yang rendah. Paham ini menempatkan akal pada posisi yang tidak signifikan dalam memahami ajaran agama. Yang kedua, ketidakbebasan manusia. Menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam perbuatan dan keinginan karena segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan. Yang ketiga, fatalisme, mendorong sikap pasrah terhadap takdir yang dapat mengakibatkan stagnasi dalam berpikir dan berusaha, serta menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Bagaimana perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia menurut teks? Perkembangan pemikiran keislaman di Indonesia ditandai oleh adanya dua pola pemikiran, yaitu tradisional dan modern, yang saling mempengaruhi. Tokoh-tokoh seperti Harun Nasution berkontribusi dengan pemikiran teologi rasional, sementara ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memberikan interpretasi baru terhadap teologi Islam. Dinamika kehidupan beragama yang bervariasi di Indonesia memungkinkan munculnya paradigma baru dalam beragama, serta mendorong pluralisme pemikiran keagamaan. Apa pandangan kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah tentang perbuatan manusia? Pandangan kaum Mu'tazilah, perbuatan manusia adalah bahwa manusia memiliki daya dan kemampuan sendiri dalam melaksanakan perbuatannya, sehingga mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak mungkin melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya.
Sementara itu, kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan, dan meskipun manusia memiliki kemampuan untuk bertindak, semua tindakan tersebut tetap berada dalam kehendak dan kekuasaan Tuhan yang mutlak. Dengan demikian, Asy'ariyah menekankan bahwa Tuhan dapat memberikan beban yang tidak dapat dipikul oleh manusia, berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang menekankan kemandirian manusia. Apa pandangan Harun Nasution terhadap pola pikir keagamaan tradisional? Pandangan Harun Nasution terhadap pola pikir keagamaan tradisional adalah bahwa ia menolak keterikatan yang berlebihan pada tokoh-tokoh tertentu seperti ulama dan kiai, serta menganggapnya sebagai penghalang bagi perkembangan pemikiran yang lebih pluralis dan rasional. Ia percaya bahwa pemahaman Islam tidak hanya harus didasarkan pada wahyu, tetapi juga harus mempertimbangkan fakta, sejarah, dan penafsiran budaya setempat. Harun Nasution mendorong pemikiran yang lebih terbuka dan dinamis, serta menekankan pentingnya rasio dalam memahami ajaran agama. Apa yang menjadi pengaruh pemikiran Harun Nasution terhadap teologi rasional? Pengaruh pemikiran Harun Nasution terhadap teologi rasional terletak pada upayanya untuk mengintegrasikan akal dan wahyu dalam memahami ajaran Islam, serta mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan rasional. Ia mengadopsi prinsip-prinsip Mu'tazilah yang menekankan kebebasan berkehendak dan tanggung jawab manusia, serta menolak fatalisme yang menghambat kreativitas. Dengan demikian, pemikiran Harun Nasution berkontribusi pada pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, menjadikan lebih relevan dengan konteks modern dan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat. Bagaimana pandangan teologi Asy'ariyah terhadap kewajiban Tuhan berbuat baik kepada manusia? Pandangan teologi Asy'ariyah terhadap kewajiban Tuhan berbuat baik kepada manusia adalah bahwa Tuhan tidak terikat oleh kewajiban untuk berbuat baik, karena ia memiliki kebebasan mutlak dan absolut. Mereka berpendapat bahwa keadilan Tuhan bersifat prerogatif dan tidak dapat diganggu gugat, sehingga Tuhan berhak melakukan tindakan yang mungkin dianggap tidak adil menurut standar manusia. Dengan demikian, Asy'ariyah menekankan bahwa Tuhan dapat bertindak sesuai kehendaknya dan tanpa terikat pada konsep keadilan yang dipahami manusia. Bagaimana Harun Nasution memandang hubungan antara agama dan budaya? Harun Nasution memandang hubungan antara agama dan budaya sebagai dua entitas yang berbeda namun saling mempengaruhi. Ia berpendapat bahwa agama adalah ajaran yang diturunkan Tuhan dan bersifat absolut, sementara budaya adalah hasil cipta manusia yang dapat berubah sesuai konteks sosial dan sejarah. Nasution menekankan bahwa pengembangan budaya dalam Islam diperbolehkan dan tidak mengganggu nilai-nilai absolut agama, sehingga agama memberikan ruang bagi budaya untuk berkembang. Apa pandangan Harun Nasution tentang perbuatan Tuhan dan kehendak mutlaknya? Pandangan Harun Nasution tentang perbuatan Tuhan dan kehendak mutlaknya adalah bahwa Tuhan memiliki kekuasaan yang absolut, tetapi tidak bertindak sekehendaknya tanpa mempertimbangkan keadilan. Ia berargumen bahwa Tuhan membatasi dirinya dengan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan perbuatan dan kehendaknya sendiri, sehingga perbuatan Tuhan harus dipahami dalam konteks keadilan dan sunatullah. Dengan demikian, Harun Nasution menekankan bahwa meskipun Tuhan memiliki kehendak mutlak, tindakannya tetap terikat pada prinsip keadilan yang tidak dapat dilanggar. Demikian pemikiran